Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Siang, Bu. Apa kabar anak-anak Ibu? Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Di kelas ini ketuanya Elsa kemarin kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Ketua pimpin doa. Baik, Bu. Baik, sebelum mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran yang kedua kan? Pertemuan kedua. Sekarang Ibu izin untuk share screen ya. Apakah sudah muncul di laptop Anda semua? Udah, Bu. Oke, baiklah. Pada pertemuan kedua ini, kita akan mempelajari tentang menerapkan perakitan komputer. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu Ibu absen. Tila Oktomaini. Hadir, Bu. Ismi Ardiah. Ihdal Hasni. Hadir, Bu. Anissa Mawaddah. Anissa Mawaddah kemana dia? Hadir, Bu. Elsa Putri Muslim. Hadir, Bu. Yelpiani. Hadir, Bu. Megawati. Megawati ada? PWC, Bu. Mega Mulyanti Putri. Oke, berarti ada yang tidak hadir kan? Ada, Bu, banyak. Oke, sekarang kita masuk kepada pembelajaran. Di sini materi pokok kita yaitu tentang menerapkan perakitan komputer. Sebelum masuk ke pembelajaran pertemuan kedua ini, sebelumnya Ibu tanya dulu tentang materi kita yang minggu kemarin. Masih ada anak-anak Ibu yang ingat? Masih, Bu. Coba Idal Hasni. Ya, Bu. Materi yang kemarin masih ada yang ingat tentang apa? Tentang keuntungan K3LH, Bu. Ya, coba sebutkan keuntungan tentang K3LH itu. Keuntungannya itu dari penerapan K3LH itu adalah terciptanya hasil kerja yang optimal karena suasana kerja yang nyaman akan menghasilkan produksi yang lebih banyak dan lebih bermutu. Jadi program K3LH ini bisa mempengaruhi kuantitas dan kualitas hasil produksi. Perusahaan yang menerapkan program K3LH ini biasanya mengaplikasikan K3LH di lingkungan perusahaan, Bu. Selanjutnya Ibu tanya satu lagi, Anissa, mana Anissa? Anissa Mawaddah ada? Ya, Bu, maaf, Bu.
Ya, Anissa, coba sebutkan dari manfaat K3LH yang sudah kita pelajari kemarin. Manfaatnya ya Bu, bentar ya Bu. Apa ya? Ya. Dengan program K3LH, pekerjaan dan perusahaan lebih menikmati manfaatnya Bu. Perusahaan akan menjadi lebih bermutu dari sistematis untuk perkembangannya lebih cepat. Dan pekerjaan menjadi lebih aman, lebih sehat, dan nyaman, Bu. Oke, Ya, Bu. terima kasih kepada anak-anak Ibu. Berarti Anissa sama Idal mengulang pelajaran yang kemarin ya, tadi malam. Iya, Bu. Ya, terima kasih Anda semua. Jadi di sini kita mempelajari tentang perakitan komputer. Adapun tujuan kita mempelajari tentang perakitan komputer ini, yang pertama, supaya Ananda semua bisa mengetahui bagian-bagian perangkat keras komputer. Dan yang kedua, agar Ananda bisa untuk menentukan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan dan pekerjaannya. Dan yang ketiga, agar bisa menentukan langkah-langkah perakitan komputer sesuai dengan standar industri. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Jadi Ibu minta pas Ibu nanti menjelaskan, Ananda dengarkan ya, nanti Ibu tanya, biar ada yang tahu apa yang Ibu jelaskan ya. Baik, Bu. Oke. Oke, yang pertama yaitu menjelaskan bagian-bagian perangkat keras komputer. Bagian-bagian perangkat keras komputer itu ada beberapa, di antaranya yaitu CPU, monitor, ada motherboard, keyboard, mouse, dan ada RAM, hard disk, power supply, dan yang terakhir yaitu LAN card. Di sini Anda semua sudah ada yang tahu apa pengertian dari bagian-bagian perangkat keras yang sudah Ibu buat di sini? Baik, Ibu akan jelaskan pengertian dari bagian-bagian perangkat keras terlebih dahulu. Yang pertama yaitu tentang CPU. CPU itu merupakan salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang dipakai untuk menangani instruksi yang diberikan. Dan CPU ini seringkali disebut sebagai otak dari sebuah komputer. Yang fungsi dari CPU ini yang pertama yaitu menerima instruksi yang diberikan, mengolah instruksi, dan selanjutnya mengeksekusi instruksi tersebut. Fungsi yang kedua, sinkronisasi kinerja pada hardware dan software. Dan yang fungsi ketiga yaitu mendukung kebutuhan spesifikasi spesifik user seperti desain dan game. Paham Anda semua apa yang Ibu jelaskan? Coba Mega Mulyanti ulang apa tadi yang Ibu jelaskan tentang CPU tadi? Baik, Bu. CPU merupakan jenis perangkat keras dari komputer yang dipakai untuk menangani instruksi yang diberikan. Dari fungsi CPU ini, Ihdal Hasni, coba sebutkan apa saja fungsinya? Fungsi CPU itu ada 3. Yang pertama, menerima instruksi yang diberikan, mengolah instruksi, dan selanjutnya mengeksekusi instruksi tersebut. Yang kedua, sinkronasi kinerja pada hardware dan software. Yang ketiga, itu mendukung kebutuhan spesifik user seperti desain dan game. Sekian. Ya, baik, terima kasih anak-anak. Berarti
mengenai tentang CPU ini anak-anak Ibu sudah paham kan? Insya Allah, Bu. Selanjutnya masuk kita ke bagian yang kedua. Yaitu ada motherboard. Motherboard ini merupakan papan sirkuit cetak yang menampung semua komponen penting dalam sistem. Contohnya CPU, slot RAM, PGA port, USB port, dan yang lain. Fungsi dari motherboard ini ada 4. Fungsi yang pertama yaitu menyediakan akses untuk setiap komponen dalam melakukan komunikasi satu dengan yang lain. Yang ketiga yaitu yang kedua meningkatkan fleksibilitas dari komputer. Yang ketiga menghubungkan beberapa perangkat tambahan. Yang keempat? Oh, 3-nya salah bilang Ibu, 4. 3. Maaf ya Nanda semua. Ya, Bu. Oh, jadi udah paham mengenai motherboard ini? Elsa Putri Muslim, coba ulang lagi apa pengertian dari motherboard tadi? Elsa? Baik, Bu. Ya. Motherboard tadi merupakan papan sirkuit cetak yang menampung semua komponen-komponen utama pada sistem komputer. Ya. Terima kasih Ananda. Selanjutnya masuk kita ke bagian yang ketiga yaitu ada monitor. Seperti yang Ananda lihat pada bagian yang di samping ini, monitor itu merupakan perangkat keras eksternal yang berfungsi untuk menampilkan grafik atau gambar sebagai informasi yang dapat diterima oleh manusia. Dan yang bagian yang ketiga yaitu ada keyboard. Seperti yang sudah sering kita gunakan terlebih-lebihnya dulu waktu di lab kan. Nah, sekarang pengertian dari keyboard itu merupakan perangkat keras yang dipenuhi dengan berbagai tombol yang mewakili antara lain angka, huruf, karakter, dan beberapa fungsi khusus. Fungsi dari keyboard ini yaitu sebagai alat untuk menginputkan atau memasukkan data yang berupa huruf, angka, atau simbol, dan kemudian disampaikan ke CPU atau Central Processing Unit yang selanjutnya diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor. Paham maksud Ibu? Anissa Mawaddah, coba ulang apa fungsi dari keyboard? Fungsi dari keyboard yaitu sebagai alat untuk mengumpulkan atau memasukkan data yang berupa huruf, angka, atau simbol. Dari kemudian disampaikan ke CPU, yang selanjutnya diubah menjadi sinyal-sinyal digital yang dipahami oleh prosesor, Bu. Ya, betul sekali. Selanjutnya ada bagian yang mouse. Seperti gambar yang Ananda lihat, mouse ini yaitu perangkat keras yang digenggam untuk mengarahkan kursor. Biasanya yang berisikan dua macam tombol atau lebih dan terdapat pola atau laser atau pemindai di bawahnya. Fungsinya yang pertama yaitu untuk menggerakkan kursor atau pointer. Selanjutnya untuk melakukan scroll up or down. Selanjutnya untuk melakukan klik kiri dan klik kanan atau membuka atau menutup aplikasi atau program. Selanjutnya mouse ini sebagai input device. Di sini Anda semua sudah sering menggunakan mouse kan? Sudah paham? Sudah, Bu. Ya, Ismiardia, coba ulang lagi apa pengertian mouse? Mouse merupakan sebuah perangkat keras komputer yang digenggam untuk mengarahkan kursor pada monitor, Bu.
Ya, betul sekali. Terima kasih, Ismi. Ya, Bu. Dan sekarang masuk kita ke bagian yang keenam, yaitu ada RAM. Seperti gambar yang Ananda lihat di samping ini, RAM ini merupakan jenis perangkat keras komputer berbentuk SIP yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara. Sesuai namanya, RAM ini melakukan penyimpanan secara acak, singkatnya hanya bisa diakses ketika komputer dinyalakan. Paham anak-anak Ibu? Fungsi dari RAM ini yaitu untuk menyimpan data dari instruksi oleh prosesor dengan catatan komputer masih dalam keadaan menyala. Selanjutnya yang ketujuh yaitu hard disk. Anak-anak Ibu sudah kenal dengan apa yang dikatakan dengan hard disk? Ya, Bu. Ya, hard disk itu merupakan perangkat keras komputer berbentuk piringan yang digunakan sebagai media penyimpanan, ya kan? Ya, Bu. Fungsinya yaitu untuk menyimpan data secara permanen, yang berarti data akan tetap ada meski komputer mati, kecuali Anda menghapus data atau file terkena virus. Kalau misalkan nggak dihapus datanya itu atau terkena virus, berarti dia tetap tersimpan. Selanjutnya yaitu power supply. Ini sebuah perangkat keras. Power supply ini merupakan sebuah perangkat keras yang mempunyai fungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Fungsinya yaitu untuk mengubah tegangan arus AC menjadi DC. Anak-anak Ibu sudah kenal dengan power supply ini? Jadi nanti bisa kita praktekkan di lab ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada LAN card. LAN ini dipasang pada slot PCI yang ada di motherboard dan sering disebut sebagai network interface card, internet card, atau kartu jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan suatu jaringan, khususnya dalam area LAN. Dan sebagai contohnya jaringan komputer yang ada dalam suatu gedung, satu rumah, satu kantor, dan lain-lainnya. Idal Hasni, coba ulang lagi apa fungsi dari LAN card ini? Fungsi Sebentar. Fungsinya ya fungsi LAN card yaitu menghubungkan beberapa komputer dengan menggunakan suatu jaringan, khususnya dalam area LAN. Sebagai contoh, jaringan komputer yang ada dalam suatu gedung, satu rumah, satu kantor, dan lainnya. Ya, betul. Sekarang kita akan menentukan spesifikasi komputer sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Nah, kalau misalkan untuk anak sekolah, untuk menentukan spesifikasinya itu, misalkan untuk anak sekolah, kan umumnya jika komputer akan dipakai untuk anak sekolah SMP atau SMU, maka masih belum diperlukan spesifikasi komputer PC yang tinggi. Standar aja udah. Tetapi ketika masuk ke kuliah, maka tergantung dari jurusan yang diambilnya. Biasanya untuk jurusan desain atau teknik
memerlukan spesifikasi komputer PC yang cukup tinggi karena software yang dipakai membutuhkan kecepatan tinggi. Seperti pengalaman Ibu waktu SMA dulu, Ibu pernah mengalami kayak gini pas Ibu waktu SMA ada tugas tentang membuat laporan tentang akuntansi. Jadi Ibu minta sama orang tua Ibu dibelikan laptop, terus ditanya yang core berapa, tipe berapa, Ibu nggak tahu berapa tipenya, yang penting laptop bisa mengetik, kata Ibu kan. Jadi dibelikan. Ternyata yang sudah dibelikan itu tidak sesuai pas di perkuliahan. Maka terpaksa Ibu mengganti lagi. Maka sebelum kita misalkan nanti sebelum membeli laptop harus kita tentukan dulu spesifikasi dari komputer itu. Paham Anda semua? Paham, Bu. Selanjutnya menentukan langkah-langkah perakitan komputer sesuai standar industri. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu persiapan. Kamu mandi, mah? Persiapkan terlebih dahulu komponen-komponen yang Kapan namanya Nur mandiin tadi sebelum melakukan perakitan komputer. Kapan Jelas nih suaranya. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan ini terlebih dahulu komponen-komponen yang diperlukan untuk melakukan perakitan komputer. Lakukan perakitan di tempat yang dimana Anda merasa leluasa untuk bergerak sehingga tidak mengganggu aktivitas Anda. Dan yang kedua yaitu proses perakitan. Memulai perakitan komponen-komponen komputer dengan memasang satu persatu hardware yang diperlukan. Terus langkah yang ketiga yaitu pengujian. Di pengujian ini saat proses perakitan telah terselesaikan, maka tahap selanjutnya adalah pengujian. Nah, pada tahap ini komputer yang selesai dirakit akan dihidupkan dan dioperasikan. Agar kita tahu apa yang terjadi setelah dihidupkan, apakah perakitan kita itu sudah betul atau masih ada lagi permasalahannya. Dan langkah yang keempat ada penanganan masalah. Pada tahap ini komputer yang selesai dirakit ternyata mengalami masalah dan hal tersebut bisa disebabkan oleh proses instalasi atau penempatan komponen yang kurang tepat. Nah, oleh sebab itu diperlukan penanganan lebih lanjut agar komputer bisa dioperasikan dengan normal. Dan jika tidak bisa dinyalakan berarti ada masalah. Dan jika bisa dinyalakan yang sudah kita rakit itu berarti kita berhasil dan selesai tentang perakitan. Paham Anda semua? Paham, Bu. Paham, Bu. Coba Anissa Mawaddah. Anissa Mawaddah ada, Ihdal? Ya, Bu. Anissa Mawaddah ada? Ya, Bu. Ada. Anissa Mawaddah, coba ulang lagi apa tadi langkah-langkah perakitan komputer yang sesuai standar industri. Coba sebutkan. Sebutkan. Pertama, persiapkan, Bu. Ya. Persiapkan terlebih dahulu. Apa yang kita persiapkan? Persiapkan terlebih dahulu niat kita, Bu. Yang Ya. kedua, terlebih dahulu komponen-komponen yang diperlukan untuk melakukan perakitan komputer. Ya. Selanjutnya, lakukan perakitan di tempat yang dimana Anda merasa leluasa dan bergerak, Ya. sehingga tidak mengganggu aktivitas. Ya. Selanjutnya ada proses perakitan. Melalui perakitan komponen-komponen komputer dengan memasang satu persatu hardware yang diperlukan. Ya. Lanjut, Bu.
Ya, Oh, baik, Bu. kalau langkah-langkahnya kan ada 4. Oh ya, Bu. Selanjutnya ada pengujian. Saat proses praktikum telah selesai, maka tahap selanjutnya adalah pengujian. Pada tahap ini, komputer yang selesai dirakit akan dihidupkan dan dioperasikan. Yang terakhir ada penanganan masalah. Pada tahap ini, komponen dan komputer yang selesai dirakit ternyata mengalami masalah. Hal tersebut bisa disebabkan oleh proses instalasi atau penempatan komponen yang kurang tepat. Oleh sebab itu, diperlukan perangkat yang lebih agar komputer bisa beroperasi dengan optimal atau dengan baik, Bu. Ya, terima kasih Ananda Anissa. Ya, sama-sama, Bu. Apa yang Anda sampaikan itu betul sekali. Semoga di minggu besok kita sudah bisa untuk mempraktekkannya itu ya. Iya, Bu. Oke, mungkin hanya itu saja materi kita pada hari ini. Selanjutnya untuk besok kita akan membahas tentang konfigurasi BIOS. Tentang pengertian BIOS, langkah-langkah untuk memasang BIOS kayak gitu. Jadi sekarang Ibu kasih tugas, dan tugasnya ini dikumpul untuk minggu depan. Soalnya ini Ibu kirim lewat WA atau ditulis lagi? Ibu kirim lewat WA aja ya? Iya, Bu, lebih praktis. Ya. Tugasnya sudah Ibu kirim lewat lewat WA, jadi minggu depan kita akan periksa. Baik, Bu. Itu kirim selanjutnya gimana, Bu? WA lagi, Bu? Atau Google Classroom atau mana, Di Bu? WA aja, Nisa. WA aja. Baik, Bu. Ya, biar lebih mudah, nggak menyusahkan sama anak-anak Ibu kan. Ya, Bu. Ya. Jadi mungkin sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan, yang kita pelajari sama-sama bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Ibu sendiri dan bagi anak-anak murid Ibu. Ya, Bu. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya. Tila Lea. Kayak gitu nah do. Ayolah weh. Kajiannya.